Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin sekalian, semoga Allah muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memasuki hadis yang ke-24, bagian yang keempat, berkaitan dengan hadis yang sangat panjang. Di antaranya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada Allah. Kemudian Allah tidak butuh kepada makhluknya, dan Allah Maha Kaya. Kemudian pencatatan dan balasan amal, kemudian kebaikan adalah milik Allah dan keburukan adalah milik hambanya. Dan ini menjadi pembahasan terakhir di dalam hadis yang sangat panjang, di hadis yang ke-24, bagian yang keempat. Salawat serta salam terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat hingga yaumul akhir nanti. Hadirin sekalian, semoga Allah muliakan. Kita memulai pada pembahasan tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dan Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum lan tabalughu dharri fatadurru niwalan tabalughu naf'i." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak mampu memberikan mudarat kepadaku dan tidak akan pula memberi manfaat kepadaku. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, ya, di surat Al-Imran ayat 144, وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Karena Allah Maha Kaya, Maha terpuji, tidak ada satupun yang bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang Maha Kuasa. Juga tidak ada yang bisa memberikan manfaat dari makhluknya, karena Allah Maha Kaya. Berikutnya, Allah tidak butuh makhluknya. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang pertama di antara kalian dan orang terakhir, baik manusia dan kalangan jin, semua berada dalam satu hati yang paling bertakwa, maka tidaklah hal itu menambah atas kerajaan atau kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, jika orang-orang yang pertama dan terakhir, baik manusia atau jin, semuanya berada dalam satu hati yang paling durhaka, maka tidaklah hal itu akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya, ini menunjukkan, hadirin sekalian, bahwa Allah tidak butuh terhadap kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan. Andai saja semua manusia dan jin berada di puncak ketakwaan seperti halnya Nabi Muhammad, maka itu sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, andai kata semua manusia dan jin berada dalam puncak kekufuran seperti Fir'aun, itu pun tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 7, In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Semua kebaikan dari ibadah yang disebutkan hadis di atas kembali kepada hamba itu sendiri. Dan Allah tidak butuh kepada kita. Jika kita maksiat, maka masih banyak orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jika seluruh manusia maksiat, maka masih ada para malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah tidak butuh kepada ibadah malaikat. Allah berfirman di surat Al-Fussilat ayat 38, فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak
jemu-jemu. Surat Fussilat ayat 38. Berikutnya, pembahasan berikutnya adalah Maha Kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimman 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya jika orang-orang yang pertama dan terakhir dari kalian baik manusia dan jin berdiri di satu tempat yang tinggi dan luas lalu meminta kebutuhannya kepadaku, kemudian aku memberikan setiap orang yang diminta, maka tidaklah hal itu mengurangi sedikit pun apa yang ada pada diriku, kecuali seperti berkurangnya air laut yang menetes yang di ujung jarum jika dicelupkan pada lautan. Demikian Maha Kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal contoh sederhananya, ketika para haji berada di padang Arafah, tatkala seluruh mereka berdoa sejak waktu zuhur hingga terbenamnya matahari, masing-masing dari mereka mengutarakan isi hati mereka dan meminta kepada Allah hingga berderai air matanya. Maka sesungguhnya hadirin sekalian, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh doa mereka, maka itu pun tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sudah berapa banyak infak yang telah Allah berikan kepada seluruh makhluk di bumi ini sejak awal penciptaannya sampai sekarang. Itu pun tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, pencatatan dan balasan amal. Allah berfirman, "Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amalan-amalan kalian yang aku catat untuk kalian, kemudian aku sempurnakan balasannya untuk kalian. Maka setelah menjelaskan Allah Maha Kaya dan juga ketidakbutuhan Allah terhadap kepada selainnya, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya semua amal ibadah itu dilakukan oleh hamba sejatinya akan kembali kepada hambanya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya melalui para malaikat yang diperintahkannya. Allah berfirman di surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia juga akan mendapatkan balasannya. Secara bahasa, zarrah itu sesuatu yang sangat-sangat kecil. Ada yang mengartikan semut kecil, ada juga yang mengartikan sisa butiran debu yang menempel di tangan, dan ada juga yang mengartikan partikel-partikel kecil yang terlihat di sela-sela cahaya matahari. Begitu pula Nabi SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikit tamrah." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Ya, ini menunjukkan ya bahwasanya yang membutuhkan amal itu kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebaikan adalah milik Allah dan keburukan adalah milik hamba. Allah berfirman, "Faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu." Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Kalau kita mendapatkan kebaikan, hendaknya kita memuji Allah, sebab Allah lah yang memberikan taufik sehingga kita bisa beramal saleh. Ya, sebaliknya jika mendapatkan keburukan, ya maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hal ini karena tidak ada yang bisa memaksanya untuk bermaksiat. Jiwanya lah yang memilih untuk maksiat untuk memuaskan hawa nafsunya. Maka tidak pantas kita mencela Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, maka perkataan dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan semoga dengan kita mempelajari hadis ini kita mendapatkan banyak faedah dan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.